semuanya, selamat pagi. Kami kali ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid yang akan kami praktekkan di video ini nantinya. Semoga kalian dapat memahaminya. Check it out. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan cahaya ketika bahan dijatuhi atau disinari oleh seberkas cahaya. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui larutan, maka cahaya akan diteruskan. Percobaan-percobaan tersebut tergolong larutan. Mengapa demikian? Yang pertama, larutan merupakan salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas zat pelarut dan zat larut. Yang kedua, larutan bersifat transparan atau jernih yang dapat ditembus cahaya. Dapat kita lihat di percobaan sebelumnya. Yang ketiga, semua larutan yang dicampur tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, partikel yang terdapat di larutan sangat kecil. Yang kelima, tidak ada endapan, makanya tidak dapat disaring. Yang keenam, stabil. Percobaan-percobaan tersebut tergolong koloid. Mengapa demikian? Pertama, koloid merupakan campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kedua, pencahayaan bisa buram bahkan tak nampak yang dinamakan suspensi, bisa transparan atau jernih yang dinamakan larutan yang menyebabkan cahaya terhamburkan. Ketiga, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Keempat, partikelnya besar dibandingkan dengan larutan. Kelima, tak ada endapan. Dan yang terakhir, sukar terpisah atau relatif stabil. Percobaan-percobaan tersebut tergolong dalam suspensi. Mengapa demikian? 1. Suspensi adalah campuran heterogen yang dapat terlihat antara komponennya tanpa mikroskop.
2. Partikel suspensi dapat disaring oleh saringan. 3. Terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi. 4. Tidak memancarkan cahaya karena buram. 5. Ditemukan endapan ketika disaring. 6. Tidak stabil. Apa itu koloid pelindung? Koloid pelindung adalah suatu bentuk campuran kasar yang ditambahkan pada ke dalam suatu sistem koloid agar stabil. Fungsi koloid pelindung adalah untuk melindungi koloid yang diberi koloid pelindung lebih stabil. Nah, kedua bahan tersebut yakni deterjen cair dan sabun cuci piring merupakan koloid pelindung. Mengapa demikian? Ketika minyak dimasukkan ke air, maka minyak akan naik ke atas dan tidak bisa menyatu dengan air, atau yang disebut dengan larutan tidak stabil. Namun, setelah penambahan deterjen cair dan sabun cuci piring mampunya menyatukan minyak dengan air yang membuat larutan menjadi stabil. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Nah, apakah percobaan-percobaan tersebut memiliki sifat koagulasi? Dan mengapa demikian? Susu mengandung protein. Jika protein direaksikan dengan asam, maka akan terjadi penggumpalan. Penggumpalan tersebutlah yang terjadi karena molekul protein yang didenaturasi membentuk suatu massa solid. Sebagai rangkuman penjelasan, pada sifat pertama adalah efek Tyndall. Nah, pada percobaan-percobaannya, kita temukan bahwa yang termasuk larutan adalah sirup, larutan cuka, dan larutan garam. Sedangkan koloid, kita menemukan air sabun, tinta, dan santan encer. Di mana jenis-jenis koloidnya untuk air sabun berupa busa cair, untuk tinta sol cair, dan untuk santan encer adalah emulsi cair. Nah, seperti percobaannya yang sebelumnya juga, kita temukan bahwa yang termasuk suspensi adalah kopi dan bubuk kapur. Nah, kita ketahui bahwa sifat kedua dari koloid adalah koloid pelindung. Nah,
Untuk koloid pelindung ini kita temukan bahwa deterjen cair dan sabun cuci piring ini merupakan koloid pelindung karena bisa mencampurkan air dan minyak sehingga larutan menjadi stabil. Nah, untuk koagulasi kita menemukan bahwa ada penggumpalan susu karena pencampuran antara susu dan asam jeruk, di mana molekul-molekul protein akan terdefinisi ke dalam suatu padatan atau yang disebut dengan solid. Baik, sekian penjelasan dari video kami berupa praktikum tentang sifat-sifat koloid. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf jika kami melakukan kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan secara lisan di dalam video. Terima kasih dan sampai jumpa.